Mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat sama Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah. Menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus,
Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci, Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kemahatiannya memberikan ampunan dan damai bakar. Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal padamu. mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah. Menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus.
bersyukur buat sama Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci, Nama itu suci kudus, siapa baru mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa baru mengenal padamu. mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah. Menyanyi serta melaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Allah, Sang Pemberi hidup dan kehidupan, sungguh besar kuasa-Mu melingkupi semesta ini. Tiada hal yang aku bisa lakukan selain memuji dan memuliakan nama-Mu atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas kasih setia-Mu yang terus-menerus tercurah bagiku. Oleh karenanya, aku hendak bersyukur dengan segenap hatiku dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku
tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pekan Pendidikan Kristen tahun ini kita laksanakan dalam terang tema Membumi di Masa Pandemi. Sebuah tema yang mengajak kita untuk berefleksi tentang tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, bagian dari gereja, serta bagian dari sekolah-sekolah Kristen di masa pandemi ini. Kita juga diajak untuk mengembangkan sikap hidup membumi dan optimis dalam menghidupi dan menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang masih belum usai, serta membiasakan diri untuk hidup positif serta proaktif dengan cara waspada, memelihara daya tahan tubuh, kebugaran fisik, psikis, rohani, mengasah kesanggupan beradaptasi, bertindak kreatif dan produktif, serta membina solidaritas dan kepedulian sosial. Mari kita membumi dan terus mewartakan Injil-Nya, sehingga keluarga, gereja, dan sekolah Kristen mampu berkontribusi positif dalam perjuangan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami senantiasa menyiapkan diri menerima panggilan-Mu, mewartakan berita Injil. Dan damai yang
Saudara, kita masuk dalam litani pengakuan dosa yang akan kita panjatkan secara bergantian. Kita berdoa. Tuhan, kami sering mengimani bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami juga sering berkeluh kesah dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Kami sering mengatakan bahwa kami ingin serupa dengan Tuhan, tetapi hidup kami jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan kami sering mengatakan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, pewarta-pewarta Tuhan, tetapi hidup kami jauh dari teladan pelayanan yang Tuhan berikan. Marilah kita melihat hati kita masing-masing dengan tulus, penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, sehingga Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Kita nyanyikan PKJ 172. Saudara, dengan berdiri kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya hidup larut dalam penyesalan. Tuhan berkenan menguatkan dan memanggil kita untuk terlibat dalam karya-Nya. Maka terimalah anugerah dan tuntunannya melalui Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dimanapun
Saudara, kita persiapkan hati dengan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk kami menjadikan diri kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan firmankan, kami butuh diperlengkapi. Oleh karena itu ya Bapa, kami menghayati saat ini di mana kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai saat di mana Allah memperlengkapi kami, memberikan kami hikmat supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berdasarkan firman Tuhan sendiri. Yang secara khusus dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun ini, biarlah Tuhan juga menyapa kami sebagai pribadi yang terus bersedia belajar, sehingga kehadiran kami benar-benar memancarkan kehadiran Kristus di tengah dunia ini, yang bukan hanya mendatangkan berkat bagi banyak orang, tetapi yang membuat mereka boleh juga mengenal Allah yang kami sembah melalui kehidupan kami yang mempersaksikan Allah yang luar biasa. Kami menantikan sabda-Mu dengan penuh kesungguhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita perlu bersyukur kalau saat ini kita berada dalam keadaan yang sehat dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah dari tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya nggak terlalu tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu, tetapi saya pribadi ketika mendengar kata pandemi itu sudah jelek duluan, ya. Apalagi kalau khotbah gitu ya, selalu selama 1 tahun lebih ini semua khotbah itu selalu dikaitkannya dengan pandemi. Saya yang khotbah aja jelek, apalagi Bapak Ibu ya. Tapi semoga bertahan di perenungan firman hari ini, karena di temanya kita secara tersurat kita membaca tema yang berkaitan dengan pandemi, membumi di masa pandemi. Apalagi kebaktian hari ini juga ada dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Kita kembali menjalankan Pekan Pendidikan Kristen secara berbeda gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Selain karena GKI Muntilan menaungi sebuah lembaga pendidikan sekolah Bentara Wacana dari jenjang TK sampai SMA, Pekan Pendidikan Kristen sebenarnya juga mau mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya untuk mereka, orang, anak yang bernaung dalam sebuah lembaga pendidikan resmi. Karena sebenarnya kita ini makhluk pembelajar. Berapapun usia kita, dimanapun kita berada gitu ya, kita selalu dipanggil untuk tidak berhenti, tetapi memberi diri kita masukan-masukan berharga sehingga kita terus belajar.
Ya, saya baru-baru ini sedang memulai untuk belajar alat musik gitar. Ya, saya murid paling tua dari guru saya. Dia tuh ngajari anak kecil-kecil. Waktu saya minta diajari, saya bilang, mau enggak ngajari ibu-ibu gitu ya. Saya jajaran sama Niko belajar, saya juga daripada bengong nungguin Niko gitu ya. Jadi setiap kita sebenarnya selalu dipanggil untuk terus belajar. Ya. Hari ini bersama dengan kita juga mengikuti kebaktian ini para siswa dari Sekolah Bentara Wacana, Bapak Ibu guru dari rumah masing-masing, ya. Tapi siapapun kita, ya, Pekan Pendidikan Kristen juga mau mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita, terlebih pendidikan Kristen, yang bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan yang menjadi fondasi. Karena percuma orang pinter tapi nggak punya kasih. Percuma orang punya prestasi akademis yang luar biasa tetapi dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Maka kepandaiannya, keterampilannya tidak akan bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi saat ini kita semua sedang belajar di sebuah sekolah yang namanya sekolah pandemi. Ya. Kenapa? Karena situasi pandemi ini mengajarkan banyak hal buat kita. Ya. Kalau didetailkan mungkin sudah jadi sebuah buku begitu ya, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situasi pandemi ini. Tentu tiap orang punya penghayatan yang berbeda-beda, punya satu pencerahannya tersendiri dari peristiwa pandemi ini. Tapi intinya kita belajar banyak hal. Nah, yang mau saya soroti hari ini adalah pandemi ini mengajarkan kepada kita sebuah ketidakpastian. Ya. Misalnya ada sepasang kekasih yang berencana menikah. Mereka sudah merancangkan hari pernikahannya dengan sangat indah, dengan detail ya. Siapa yang mau diundang, acaranya di mana, makanannya apa, ya, karena melihat situasi pandemi sudah mulai teratasi. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ya, situasi pandemi yang beberapa waktu yang lalu sudah kelihatannya membaik, tiba-tiba menjadi lebih parah daripada awal pandemi ini muncul. Buyar. Rencana yang sudah dirancang, yang sudah dibayangkan akan dilakukan harus berubah. Nah, pandemi ini membawa kita pada satu realita yang tidak bisa kita hindari, yaitu ketidakpastian. Kalau hari ini kita bisa berada di dalam keadaan yang baik, kita bisa ikut kebaktian dari rumah masing-masing, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan bukankah ini realita kehidupan yang sudah ada sebelumnya, tetapi lebih ditekankan ketika situasi pandemi. Betapa hidup menjadi tidak pasti. Kita punya banyak rencana, tetapi rencana itu harus berubah karena situasi. Keadaan yang pada hari ini atau hari kemarin aman, tentram, damai gitu ya, bisa berubah dalam waktu sekejap. Terlepas dari soal pandemi, itulah realita kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Dan ketika kita sebagai manusia berhadapan dengan ketidakpastian, tidak jarang kita menjadi takut. Karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Ada jauh lebih banyak hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan kita sebagai manusia merasa tidak aman. Kita terancam dalam situasi yang serba tidak pasti. Kalau saya mau membuat sebuah kepanjangan,
takut, T-A-K-U-T. Itu ada kepanjangannya. T, tatkala aku khawatir untuk yang tak perlu. Ya. Bukankah itu inti dari ketakutan? Sebenarnya itu hanyalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri ketika diperhadapkan pada situasi ketidakpastian. Nah, apalagi pandemi ini yang membuat kita terbatas dalam banyak hal, dan berulang kali teman-teman di sekolah, ya, Bapak Ibu guru di PHP situasi, ya, pemberi harapan palsu. Udah mulai dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka, gitu ya. Hari ini saya ke sekolah dan saya lihat anak-anak TK, gitu ya, simulasi PTM. Terus saya tanya sama Putri, lagi? Bukannya dulu sudah ada simulasi? Iya, dulu simulasi. Terus nggak tahu kapan dibuka, sekarang simulasi lagi. Bukanya kapan? Ya nggak tahu, gitu ya. Jadi kita menghadapi sebuah situasi yang serba tidak pasti dan wajar, manusiawi kalau kita menjadi takut pada situasi yang tidak pasti itu. Tapi hari ini tema kita membumi di masa pandemi. Membumi hendak mengajak kita realistis, ya, dengan situasi yang kita hadapi. Kita tidak mau mengabaikan situasi ini dengan membangun sebuah realitas baru di pikiran kita bahwa COVID itu enggak ada, COVID itu enggak berbahaya. Itu bukan realita. Tetapi realita yang kita hadapi, semua orang, ya, berhadapan dengan situasi yang sama beratnya. Maka mari kita merespon, ya, situasi itu dengan satu sikap hidup yang realistis, tetapi juga yang menjawab realita. Apa itu? Saya mau mengajak kita membaca 2 Timotius 1 ayat 7, ini versinya agak berbeda karena versi yang saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7, mari kita baca sama-sama juga anak-anak yang ada di rumah. 1, 2, 3. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Ya, ayatnya panjang, ya. Saya nggak tahu apakah anak-anak akan diberi tugas untuk menghafal ayat, tetapi supaya lebih mudah diingat, nah saya hilangkan sebagian. Kalau gini lebih nyantel, ya. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Nah, 3 hal terakhir ini yang akan kita pegang sebagai bentuk nyata bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang membumi di masa pandemi. Bagaimana kita menjalani hidup dan merespon itu secara realistis. Yang pertama itu kuat. Ya, ayat emas yang menjadi favorit saya salah satunya ayat ini, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mulai takut dengan ketidakpastian, ketika kita mulai lelah dengan keadaan, ketika kita mulai jenuh, ya, dengan pandemi ini, kita ingat kembali bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membuat kita kuat. Jadi kuatnya kita itu karena siapa? Karena diri kita sendiri? Bukan. Karena Tuhan. Ya, yang lebih jelas disampaikan di Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mulai lelah, kalau kita mulai kehilangan kekuatan, datang kepada Tuhan, karena Dia akan memberi kekuatan. Karena Tuhan punya
kekuatan yang tidak terbatas, maka kita bisa menjadi kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Kuat di masa pandemi ini, yang bahkan kita belum tahu juga kapan ini selesai. Yang kedua, penuh kasih. Salah satu realita yang kita lihat di sekitar dalam masa pandemi ini adalah orang-orang jadi lebih egois. Bagaimana yang penting aku tuh selamat dulu. Orang lain biarin, nanti orang lain mikir dirinya sendiri. Ya. Kita melihat realita manusia yang semakin egois, yang hanya mengutamakan keamanan dirinya. Ya. Misalnya, enggak apa-apa aku enggak vaksin, misalnya gitu ya. Enggak usah memikirkan saya enggak vaksin. Jangan salah, kalau kamu divaksin itu bukan hanya menjaga dirimu supaya tidak terinfeksi secara parah, tetapi itu juga menjagamu supaya kamu tuh enggak membuat dampak yang lebih parah dalam diri orang lain. Mungkin kamu cukup kuat, daya tahan tubuhmu baik, tapi siapa yang menjamin orang lain juga sama? Nah, dalam situasi pandemi ini, dalam situasi sulit yang seharusnya kita punya alasan untuk mengamankan diri kita sendiri, tapi kita juga dipanggil untuk juga memperhatikan orang lain. Meskipun dalam krisis, meskipun dalam pandemi, kita tetap menjadi pribadi yang penuh kasih, yang juga memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dalam situasi ini, 2 Timotius 1 ayat 7 memakai bahasa ketertiban, tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu menahan diri, sebuah bentuk penguasaan diri, ya. Salah satu dari buah roh yang terakhir itu penguasaan diri. Betapa saat ini penguasaan diri menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menahan diri bersabar sedikit lebih lama. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mematuhi segala hal yang perlu untuk keselamatan diri, keamanan diri, tetapi juga keberadaan orang lain. Ya. Bagaimana kita menguasai diri, bersabar. Kita menghadapi persoalan yang sama. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami lebih berat. Tapi mari kita menguasai diri kita untuk hal-hal yang tidak perlu dan menggantinya dengan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. 3 hal ini supaya kita bisa membumi di masa pandemi. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang penuh kasih, dan sekaligus pribadi yang mampu menguasai diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaligus bersama-sama kita akan melewati situasi yang sulit ini karena Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara, pada hari ini akan dilayankan pengutusan guru dan karyawan Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia atau YPKI Muntilan tahun 2021. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya mengusahakan damai sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
Dan misi gereja dilaksanakan di tengah situasi yang senantiasa berubah, terkhusus di masa pandemi ini. Karena itu agar dapat menjalankan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerja sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan. Dengan demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah sebuah anugerah, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Sehubungan dengan itu, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan diutus sebagai guru dan karyawan Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan untuk tahun ajaran 2021-2022 yang pada saat ini akan diwakili oleh kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA serta Bapak Ibu guru dari tempat masing-masing mengikuti ibadah ini. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dunia, secara khusus dalam dunia pendidikan. Kami bersyukur ya Bapak, karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan dan karya di bidang pendidikan melalui Sekolah Bentara Wacana. Kehadiran mereka adalah karena karya Tuhan yang menempatkan mereka ambil bagian di dalam pelayanan pendidikan ini. Oleh karena itu ya Bapak, teguhkanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan dan karya mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan dan karya mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan diutus dalam hal ini, di tempat ini diwakili oleh Kepala Sekolah jenjang TK, Kepala Sekolah SD Bentara Wacana, Kepala Sekolah SMP Bentara Wacana, dan Kepala Sekolah SMA Kristen Bentara Wacana. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di Gereja Tuhan melalui Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan. Oleh karena itu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara semua. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui gerejanya telah memanggil saudara-saudara dalam pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara dalam pelayanan ini akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara untuk melaksanakan pelayanan dan karya saudara? Karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan dan karya saudara ini dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Biarlah Tuhan mendengar komitmen saudara dan memampukan saudara untuk menjalaninya. Kini terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara dalam pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, sembah
Saudara-saudara pelayan Tuhan yang terkasih, silakan menghadap berbalik arah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan menantikan pelayanan dan karya saudara. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, inilah pelayan-pelayan Tuhan di bidang pendidikan. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam mengembangkan dunia pendidikan yang telah Tuhan percayakan kepada kita melalui Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka secara bersungguh-sungguh dalam terang kasih Tuhan. Para pelayan Tuhan silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudara, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kamilah makhluk pembelajar. Engkau sendiri yang mengajar kami melalui banyak cara, melalui banyak peristiwa di sepanjang kehidupan kami. Dari situ kami belajar bagaimana setiap hari kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan terus belajar untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai pribadi. Dan saat ini bersama-sama kami memperingati Pekan Pendidikan Kristen. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan Tuhan ketika kami masih boleh mendapat kesempatan untuk memberkati banyak orang di dalam dunia pendidikan. Sebuah kepercayaan dalam wujud Bentara Wacana yang sekaligus menjadi tanggung jawab kami untuk mengembangkan diri kami, untuk mengembangkan sesama kami, sehingga secara bersama-sama
kami boleh mempersembahkan setiap karya kami bagi Tuhan yang telah menganugerahi kami sebuah pelayanan pendidikan ini. Maka secara khusus kami mengawali doa syafaat kami berdoa bagi kehidupan pembelajaran melalui Sekolah Bentara Wacana. Kami berdoa untuk para siswa yang terus harus belajar di tengah segala keterbatasan masa pandemi ini. Kami berdoa untuk semangat bagi para guru, kreativitas yang tidak habis, supaya pembelajaran juga boleh tetap berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk persiapan pembelajaran tatap muka, untuk setiap persiapan yang harus dilakukan masing-masing jenjang dan koordinasi bersama dengan dinas terkait. Biarlah kami boleh memasrahkan pada waktu Tuhan, kapan waktu yang paling baik bagi Tuhan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan penilaian tengah semester untuk jenjang SD dan SMP mulai Senin esok. Tuhan kiranya juga tolong supaya anak-anak boleh mengerjakan dengan kejujuran, supaya mereka juga mendapat gambaran yang lebih nyata tentang kemampuan diri dan juga terus termotivasi untuk mengembangkan diri. Kami berdoa untuk pembangunan gedung SMP dan SMA. Kami berdoa untuk kegiatan kompetisi sains nasional untuk jenjang SMP dan SD dan setiap program yang dilakukan Sekolah Bentara Wacana mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Tuhan, setiap program yang ada sungguh kami pasrahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya bukan hanya boleh terselenggara dengan baik, tetapi boleh menjadi sarana untuk kami mengalami berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu GKI Muntilan. Kiranya kami sebagai gereja boleh terus ikut ambil bagian melalui talenta dan kemampuan yang Tuhan percayakan untuk bersama menghidupi dan melakukan peran, ambil bagian mengembangkan dunia pendidikan. Kami berdoa untuk kegiatan gerejawi, kiranya Tuhan tolong supaya semuanya tetap boleh terpelihara dengan baik. Umat Tuhan tetap boleh diikat di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kami saat ini teringat untuk saudara-saudara seiman kami yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kondisi kesehatannya, ataupun karena sakit menahun dan usia lanjut yang mereka alami. Kami teringat untuk Ibu Mami, Ibu Rani Widiati, Ibu Salim, Ibu Irawati Harjoko, Bapak Sungkowo, Bapak Wibisono, Bapak Nurbianto, Bapak Tancingpo, serta pemulihan dan kekuatan kesehatan untuk Ibu Mary dan Bapak Teddy. Kiranya kelemahan yang mereka alami tidak menutup hati mereka dari kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya mendengar seru doa kami, tetapi yang juga berkarya secara nyata di tengah kehidupan ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik naik ke ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan. Mari kita wujud nyatakan rasa syukur atas berkat Tuhan melalui persembahan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 146. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih dalam masa pandemi yang kami rasakan begitu berat, tapi kami kuat hingga saat ini karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau terima dan kuduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Inilah doa syukur kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 341, bab 1 dan 2. Kami takkan gentar.
Saudara, Kristus di depan membuka jalan, Kristus di sisi memberi harapan, Kristus di atas memberi kekuatan, dan Kristus ada di setiap kehidupan kita. Kembalilah masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan saudara dalam hidup, kerja, dan pelayanan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang